Halo semuanya. Oke, sekarang kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading. Kalau ada yang bermanfaat, kamu bisa save buat kehidupan kamu ya. Ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok, atau vice versa ya, kebolak-balik. Kalau mau pembacaan tarot pribadi, buat keperluan pribadi itu lebih baik personal reading aja ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu, oke? Nah, kembali di video ini, temanya, judulnya tentang pesan semesta untuk hidup dan cintamu. Nah, itu dia. Aku udah siapkan 3 file pilihan kartu. Pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Tapi saran aku nonton aja semua file kartu. Mana tahu energi kamu tuh random ngacak di beberapa kartu yang mungkin bukan kamu pilih, karena ini general reading kayak gitu ya. Oke, ini file 1 ya. Ini file 1 pilihan pertama. Oke, ini file 2. Nah, ini file 3. Oke, nggak pakai indikator, jadi warnanya semuanya sama, tapi isinya beda loh. Jadi ya, coba insting kamu pilih yang mana. Apakah file 1, file 2, atau file 3? Oke, dipilih. Kalau butuh waktu lebih lama buat memilih, pause aja video ini ya. Kayak gitu, oke? Ya, kita langsung aja. Ini aku simpan dulu ya. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama kartu ini. Isinya, nah, alone time. Oke, alone time itu tentang waktu sendiri, menyendiri, lagi senang sendiri, suka me time mungkin sekarang. Kamu yang milih file 1 mungkin sekarang sedang fokus sama diri sendiri. Kayak gitu energinya ya. Oke, kita lihat dari oracle energinya dulu. Oke. Oke. Ini ada kartu Door to Spirit. Oke. Ya, kemudian ada The Temple Pet, Angel of Love, Storm Warning, Broken Heart. Wow. Ya, ini kenapa nih? Oke, jadi ya, aku ngelihat energinya di sini. Kalian yang milih file 1, mungkin beberapa ini ya, kalian. Ada yang memang benar-benar patah hati, broken heart, mungkin udah pernah disakiti, ada yang sekali, 2 kali, ada yang berkali-kali disakiti, begitu kan? Tapi percayalah, rasa sakit kamu, kekecewaan kamu sama siapapun itu, termasuk sama doi gitu ya. Percayalah kalau rasa sakit itu nggak sia-sia ya, karena setiap orang yang mengecewakan kamu itu membawa pelajaran berharga di hidup kamu. Kamu menjadi orang yang lebih kuat, kamu menjadi orang yang lebih sabar, kamu menjadi orang yang lebih dewasa ke depannya, karena kamu ditempa terus gitu. Dan aku ngerasa setiap badai, setiap cobaan yang kamu alami,
kekecewaan, sakit hati, entah itu dari saudara, keluarga, teman, ataupun ya orang yang dealing sama kamu, doi itu ya, si orang yang kamu fokuskan mungkin sering menyakiti kamu, ya kamu harus maafkan, kamu harus ikhlaskan semuanya. Beberapa mungkin ngerasa kok gue sering banget gagal dalam percintaan. Nah, itu semua nggak kebetulan terjadi, Kak. Itu ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Setiap cobaan, setiap badai itu mengajarkan kamu untuk ditempa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan beberapa di sini kalian pasti karena sudah sering disakiti, sering broken heart, jadi terbangun spiritualnya. Mungkin kamu yang nonton video tarot ini kan dituntun kayak gitu ya, dituntun oleh semesta, dituntun oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kamu dapat pencerahan-pencerahan kayak begini. Jadi terbangun spiritual kamu gitu. Makanya ada jalan, ada pintu yang terbuka buat kamu menjadi orang yang lebih spiritual. Jadi kalau udah spiritual itu ya kita lebih fokus kepada kebangkitan jiwa kita, bukan fokus kepada apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain perbuat, bukan seperti itu. Tapi lebih fokus kepada bagaimana kita mengandalkan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah di hidup kita. Jadi ya, aku sih ngelihat kalian yang sering disakiti itu yang udah terbangun spiritualnya saat ini, gitu kan? Kesakitan, kekecewaan yang kamu alami itu membuat kamu semakin sering mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Terus kamu jadi nggak terlalu mau berharap lagi sama manusia, kamu lebih berharap sama Tuhan. Karena kalau kamu berharap sama manusia, kamu sering kecewa ya. Jadi ya, kamu menjadi orang yang lebih ikhlas sekarang menjalani apapun itu, ya kan? Oke, sekarang aku ambil dari kartu ini. Oke, ini ada kartu Miracle, Victim, Creation, Discovery, Service. Nah, ini dia. Aku ngeliat ya, kamu tuh sering banget berkorban sama orang lain. Kamu sering banget memberikan yang terbaik sama orang lain. Kamu berikan secara cuma-cuma. Kamu korbankan perasaan kamu. Kamu lupakan diri kamu sendiri. Itu sebenarnya yang ngebuat kamu jadi sering kecewa gitu. Sebenarnya kayak gini loh ya. Setiap orang yang menyakiti kita, setiap orang yang mengecewakan kita, itu bisa berbuat kejam ke kita karena kita yang mempersilahkan mereka masuk ke hidup kita untuk mengendalikan kita. Jadi kedepannya kalau kamu nggak mau lagi sakit hati, nggak mau lagi kecewa, jangan izinkan orang-orang masuk untuk mengendalikan hidup kamu. Terutama bagi orang-orang yang beracun, orang-orang yang toksik menurut kamu, yang sering banget mementingkan kepentingannya sendiri daripada kamu, ya itu sebenarnya nggak layak lagi dipertahankan, begitu. Jadi kalau kamu tidak mau lagi kecewa, jangan persilakan orang-orang toksik masuk ke hidup kamu, gitu. Dan apa yang pernah terjadi selama ini tuh nggak perlu disesali lagi, nggak perlu lagi ditangisi, ya kan? Karena setiap cobaan yang kamu alami kemarin, nah itu sebenarnya nge-trigger kamu menjadi terbangun spiritualnya. Kamu jadi menemukan
sisi terbaik kamu tuh sebenarnya ada. Jadi kamu lebih sadar akan mencintai diri sendiri. Kamu jadi mau menghargai diri kamu, kamu perbaiki kualitas diri kamu, dan kamu tuh jadi orang yang dihargai gitu. Kamu nggak akan diremehkan lagi, nggak akan disepelekan lagi sama orang lain. Itulah miracle-nya ya, keajaiban yang Tuhan kasih ke kamu atas segala kesedihan yang kamu terima dari orang lain gitu. Jadi nggak perlu disesali lagi semuanya. Oke, sekarang aku ambil dari kartu ini. Ya, oke. Ini ada kartu relationship patterns. Oke, dan spend quality time together. Ini ada like attracts like. The heart of the matter. Back to what you love. Oke. Ya. Jadi aku ngelihat dari kartu-kartu ini, sebenarnya kamu tuh jarang banget mendapatkan apa yang benar-benar true desire kamu ya. True desire itu artinya keinginan terdalam. Kamu mungkin jarang banget mendapatkan apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu impikan gitu. Itu karena kamu sering banget berpatokan sama orang lain. Entah itu kamu berpatokan sama omongan orang, kamu berpatokan sama penilaian orang, jadi kamu nggak kembali ke dalam diri kamu sendiri. Padahal yang kamu inginkan itu kamu tahu, tapi kamu ikuti apa yang menjadi standar orang lain, begitu. So, kedepannya supaya nggak terjadi seperti itu lagi ya, coba kenali diri kamu sendiri, apa sebenarnya yang kamu mau, siapa sebenarnya yang kamu cintai. Misalnya kamu tuh cinta sama seseorang, tapi banyak kendala, banyak hambatan, terus kamu nyerah, terus kamu tuh nggak kuat sama omongan orang, perkataan orang, dan kamu kepengaruh sama orang lain ya, akhirnya kamu nggak dapat cinta sejati kamu, gitu. Dan ini loh ya, jangan memandang sesuatu itu dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Tapi dengarkan juga dan lihatlah juga isi hati kamu. Kalau kamu memang menginginkan seseorang, fokuslah pada dia. Kembalilah pada dia, perjuangkanlah dia. Doakanlah dia supaya menjadi pasangan kamu gitu loh. Itu sih yang aku lihat ya. So, jangan berpatokan sama orang lain. Kemudian, nah dari kartu ini ya. Oke. Nah, ini ada kartu soulmate. Oke. Ya. Give your relationship a chance. Love yourself first. You deserve love. Dan keep an open mind. Oke. Jadi yang aku lihat di sini ya, kamu tuh sebenarnya tahu siapa soulmate kamu, siapa belahan jiwa kamu. Kamu tuh tahu sebenarnya.
Cuma kamu nggak mau memberi kesempatan semesta menyatukan kalian. Karena apa? Kamu tuh terkadang tidak berpikir luas, atau mungkin pemikiran kamu tuh masih apa ya istilahnya ya, relatif dalam ruang lingkup yang sempit gitu. Jadi berpikirlah secara terbuka, secara luas. Kalau kebahagiaan itu kamu yang ciptakan, kamu yang tentukan gitu. Jangan berpatokan sama omongan orang, standar orang, dan jangan ketakutan sama penilaian orang. Karena kita tuh hidup, kita yang jalanin, kita yang merasakan. Orang lain cuma ngomongin doang gitu. So, kalau kamu terus-menerus berpatokan sama omongan orang, penilaian orang, kamu sulit banget mendapatkan cinta sejati kamu. Begitu. Dan perlu banget mencintai diri sendiri supaya orang menghargai kamu juga. Perlu menghargai diri sendiri supaya orang menghargai kamu juga. Kayak gitu. Misalnya gini juga ya. Kalau sebelumnya kamu berkonflik atau separation dengan seseorang dan kamu tuh nganggap dia soulmate kamu banget. Nah, kalau misalnya dia masih cenderung toksik, beracun, sering nyakitin kamu mungkin ya, di masa kalian terpisah, memang di situ mungkin kamu harus me time, kamu harus mencintai diri kamu dulu, membahagiakan diri kamu supaya kamu berpikir jernih untuk bertindak di hubungan ini. Setelah kamu merenungkan semuanya, kamu jadi tahu kalau hubungan ini sebenarnya perlu dikasih satu kesempatan lagi kalau kamu mau gitu. Kalau kamu ngerasa ini masih worth it, masih serve buat kamu. Dan percayalah kalau kamu tuh pantas dicintai ya. Kamu pantas banget dicintai dengan orang yang benar-benar kamu impikan, dengan orang yang benar-benar kamu inginkan. Kayak gitu. Jadi aku sih ngelihat kalau kamu selama ini yang udah benar-benar melakukan terbaik untuk dia di masa sebelumnya, dia ini bakalan balik ke kamu karena kamu tuh pantas dicintai. Wah. Jadi kalau kamu ngerasa dia layak dikasih kesempatan karena kamu berpikirnya terbuka sekarang, ya lanjutkan aja. Kamu berhak bahagia kok. Kayak gitu. Jadi apapun rintangannya, tantangannya, aku sih ngerasa kamu dan dia udah bisa ngelewatinya. Karena kalian di masa terpisah atau separation, kalian udah banyak belajar tentang diri sendiri dan mengenal satu sama lain. So, kedepannya ya, ini bisa lancar jaya ya. Kalau mau sama-sama berjuang. Kayak gitu, oke? Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, next ya. Kita lanjut ke file 2, pilihan 2, kartu ini. Oke, isinya family. Oke. Kamu yang pilih file 2 sedang bernuansa atau berkaitan dengan keluarga. Bisa kayak kamu lagi seneng bareng-bareng sama keluarga sekarang, atau kamu tuh lagi kangen sama keluarga kah? Bisa juga kamu pengen berkeluarga atau berhubungan sama orang yang sudah berkeluarga. Ih, complicated ya. Oke, kita lihat dulu dari kartu ini ya. Oke. Strategi. Wow. Kontrak. The garden and the gate.
walking away. Goddess of the Moon. Wah. Oke. Jadi aku sih ngeliat ya, kalian yang milih pile 2 ini beberapa sedang mengalami situasi toksik ya, atau situasi yang begitu-begitu aja dan gak ada perkembangan, malah membuat kalian stuck banget gitu. Jadi kalau ini tentang pertemanan, keluarga juga bisa, atau ini misalnya tentang percintaan, aku ngelihat kalian ada di hubungan karma ya, atau koneksi karma. Kenapa aku bilang ini hubungan karma? Karena ini benar-benar beracun banget buat kamu sebenarnya. Benar-benar membuat kamu tuh berputar-putar di roda karma yang begitu-begitu aja, terombang-ambing, tanpa arah dan tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu dealing dengan orang yang selalu mengendalikan kamu ya, kamu sebenarnya jadi nggak bisa bebas mengeksplor semuanya dan nggak bisa menjadi diri kamu sendiri gitu. Aku ngerasa di sini memang udah ada yang terlibat zona nyaman, jadi kayak udah mager banget gitu, udah males gerak untuk sesuatu yang baru. Nah kalau kamu ngerasa hidup kamu nggak ada berkembang-berkembangnya ya, aku ngerasa kamu perlulah meninggalkan zona yang udah gak worth it lagi kayak gitu. Ya meskipun itu zona aman kamu, tetap aja kan kamu stuck jadinya. Makanya benar-benar harus meninggalkan apa yang udah gak layak lagi buat kamu. Kalau kamu ngerasa sesuatu itu sudah gak layak buat kamu, malah bikin kamu semakin menderita, mending lepaskan. Dan jangan melihat ke belakang lagi gitu. Kalau kita mau melangkah maju ke depan, kita harus mengikhlaskan, merelakan yang ada di belakang. Terus gak perlu khawatir tentang kenapa kamu stuck begitu, atau kenapa kamu tuh ngerasa hidup kamu tuh berat, begitu-begitu aja, kamu seperti terpenjara. Ya, aku sih ngelihat beberapa memang di sini lagi saat-saatnya membayar karma ya. Jadi kita semua manusia kan punya karma. Kita pernah nyakitin orang dong di masa lalu ya kan, sengaja ataupun nggak sengaja. Jadi ya mungkin saat-saat ini kita lagi ngebayar karma kita, makanya semua serba sulit, semua serba bikin kita nyakitin banget, maksudnya semua serba bikin kita sakit hati kayak gitu. Jadi ya ikhlaskan aja semua yang kalian jalani sekarang, karena memang saat ini lagi proses pembayaran karma. Setelah karma ini selesai dibayar dengan keikhlasan, dengan ketekunan, maka kamu menjadi orang yang lebih spiritual, menjadi orang yang berjiwa baru, dan gak seperti kamu yang dulu lagi. Kamu menjadi orang yang lebih berkembang, lahir dan batin. Dan apa ya, perlulah mengubah strategi lama yang udah gak worth it lagi. Ganti semua strategi lama dengan strategi baru. Kalau kamu ngerasa kamu sulit banget mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus merubah strategi kamu. Kalau strategi selama ini kayak gak ada hasil yang baik ya, ubah semuanya, ganti strateginya supaya kamu dapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Oke. Kemudian dari kartu ini ya, vacate. Expansion, wisdom, insecurity,
perfection. Oke. Jadi ya yang aku lihat kalau misalnya ini ya, sebelumnya kamu ngerasa hidup kamu begitu-begitu aja, kamu ngerasa hidup kamu stagnan, kamu ngerasa pergerakan kamu tuh masih tertinggal jauh dibandingkan orang-orang. Nah, nggak perlulah kamu fokus sama insecurity kamu itu. Maksudnya, jangan fokus pada masalah itu sehingga kamu jadi insecure, kamu jadi minder sama orang, kamu jadi nggak mau ada di situasi yang nggak enak. Makanya kayak gini sih, setiap orang kan jalan hidupnya beda-beda, porsi penderitaannya beda-beda, porsi kesuksesannya juga berbeda-beda, kapan dan dimana serta waktunya itu pun berbeda-beda. Jadi kalau kamu melihat orang-orang sudah lebih berkembang jauh di depan, nah kamu harus optimis kalau kamu bisa seperti mereka. Jadi jangan insecure, jangan ngerasa kayak kamu tuh udah benar-benar kalah. Enggak, karena kita setiap manusia itu punya kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Cuma kitanya aja yang mager banget mungkin melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan itu bisa kamu lakukan kalau kamu mau bergerak ya. Kamu mau berpikir bijak, terus lebih kayak menjadi orang yang menerima kekurangan kamu dan menerima kelebihan orang lain. Jadi nggak perlu ada rasa minder, iri, dengki yang ngebuat kamu tuh jadi takut untuk nge-explore apapun tentang kamu. Padahal kamu tuh punya potensi untuk berkembang. Gitu. Makanya ya, intinya nggak perlu terlalu perfeksionis dalam hal apapun. Jangan takut gagal, jangan takut pada hal apapun kalau kamu belum mencoba. Karena gimana mau tahu hasilnya kalau belum dicoba. Jadi dicoba-coba. Ya, untuk percintaan juga gitu ya. Kalau kamu memang suka atau cinta sama seseorang, jangan dipendam terlalu lama. Jangan terlalu sering ngerasa insecure, karena mencintai dan dicintai itu memang haknya kita sebagai manusia sih. Jadi ya kamu nggak salah kalau kamu mencintai dan dicintai gitu. Ups. Lalu kita lihat kartu ini. Nih, physical thoughts. Oke. Treasure your loved ones. Lalu ada turn on your heart light. Consider your foundation. Embrace your emotions. Oke. Aku ngeliat ya, kamu lagi kangen sama seseorang. Kamu rindukah sama seseorang, atau ada unek-unek atau perasaan cinta yang belum kamu sampaikan sama seseorang? Nah, sampaikanlah itu. Katakan sama dia kalau kamu tuh cinta sama dia. Ya. Kalau kamu rindu, kamu bilang rindu sama dia. Karena kalau kamu tahan ini semua sendirian, takutnya kamu tuh bisa sakit loh, sakit hati. Jadi nyalakan isi hati kamu, luapkan semuanya. Kalau kamu pengen bicara, bicara sama dia. Kayak gitu. Jika dia itu terasa sulit kamu jangkau, kamu jangan takut gagal untuk mencoba.
Karena kalau kamu nggak mau mencoba untuk komunikasi lah atau apalah, ya hubungan kamu sama dia begitu-begitu aja jadinya, stuck aja. So, lakukanlah pergerakan, jangan terlalu insecure, jangan takut, karena kamu tuh kuat, kamu lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan, gitu. Makanya aku ngerasa yang milih file 2 ini ya, mungkin kamu jadi sering di rumah, kamu jadi mageran keluar karena kamu tuh konflik batin sebenarnya. Mungkin kamu juga bingung sama apa yang ada di hidup kamu sekarang. Jadi cuma bisa di rumah mungkin sama keluarga atau sama siapa. So, kalau memang kamu menghabiskan waktu untuk di rumah ya, banyak-banyaklah merenung, kenali diri kamu, tanyakan diri kamu apa yang kamu impikan, siapa yang kamu harapkan, siapa yang kamu inginkan. Jadi perjuangkanlah itu ya. Jangan nanti orangnya udah pergi atau orangnya udah direbut, kamu baru nyesel. Kayak gitu. Karena menahan cinta dan rindu itu nggak enak sih. Apalagi kalau belum nyampein unek-unek. Jadi ya perlu banget ya untuk komunikasi. Okay. It is safe for you to love. Oke, ini yang pertama. Flirt. Stay optimistic about your love life. Getting to know each other. Oke, lalu past life relationship. Wah. Ngeri nih, ngeri banget. Jadi kayak gini kak ya, kamu jangan lagi buang-buang waktu, buang-buang energi untuk seseorang yang cuma main-main sama kamu ya. Jangan coba-coba berhubungan sama orang lain kalau kamu pun belum serius gitu. Nggak usah flirting sama yang lain kalau memang kamu tuh belum bisa mencintai dia ya. Dan aku ngerasa kamu tuh masih mengharapkan orang masa lalu ya. Dan orang masa lalu kamu pun masih mengharapkan kamu. Kalian berdua sama-sama saling mengharapkan. Mengharapkan untuk ketemu lagi, komunikasi lagi, ngomong lagi, ya kan? Jadi aku sih ngerasa kamu sama dia memang lebih sering ini jadinya. Males keluar atau kayak males nongkrong, males berkerumunan sama orang-orang. Karena mau rame-rame juga sama orang, hati kalian itu sebenarnya rapuh, sedang kosong karena konflik batin antara kamu sama dia gitu. Beberapa di sini memang spiritual connection ya. Jadi koneksi spiritual itu ya kita cuma terkoneksi sama dia doang. Kamu cuma terkoneksi sama dia doang. Jadi sama siapapun kamu lagi rame-rame, lagi nongkrong, tetap aja hati kamu tuh kosong karena kamu koneksinya sama dia. Gitu. Jadi ada masalah, ada konflik tetap aja nih. Saling terkoneksi. Cuma belum ada yang melakukan action. Gitu. Jadi lakukanlah karena ini aman untuk dicintai. Terus harus optimis kalau ini bisa berhasil. Kalian itu terlalu takut mungkin karena kalian belum mengenal lebih dalam. Jadi kenalilah lebih dalam kalau dia ini memang pantas buat kamu gitu. Dan ini orang masa lalu kamu, past life ini bakalan bersatu lagi sama kamu. Mungkin dia datang atau kamu yang pengen datang ke dia gitu. Jadi ya lakukan sesuatu. Kalau selama ini strategi lama udah nggak worth it lagi ya, gunakanlah strategi baru. Strategi yang lebih bijak, lebih dewasa, supaya kamu sama dia masih bisa membicarakan hubungan ini, supaya bisa
union supaya bisa bersatu ya. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ke file 3, pilihan 3 yang kartu ini ya. Isinya, nah, journal. Jadi ini tentang banyak hal yang kamu tulis di pikiran kamu, di hati kamu, yang mungkin ada beberapa yang kamu rasa tuh penting, kamu rasa itu penting, terus atau apa ya, kayak ada beberapa hal yang kamu review, yang kamu koreksi, terus kamu semacam merencanakan sesuatu juga untuk hidup kamu dari apa yang kamu renungkan selama ini, kayak gitu ya. Kita lihat dulu dari kartu ini. Oke. Angel of Balance. Ya. The Thinking Man. Community. Oke. Six Chakra, Archangel Metatron. Wah. Magician and the Mirror. Oke. Jadi aku ngeliat ya, hidup kamu tuh sekarang sedang ada keseimbangan yang dilakukan oleh semesta. Mungkin sebelumnya hidup kamu yang cukup berat, hidup kamu yang benar-benar banyak energi negatif, itu sekarang lagi dibersihkan, lagi di detox. Di detox oleh universe, oleh semesta dan yang maha kuasa, untuk membawa kamu ke jati diri kamu yang sebenarnya, gitu. Aku ngerasa kamu tuh selama ini ada di lingkungan atau di pertemanan yang nggak berkembang buat kamu, malah membuat kamu tuh hidupnya semakin toksik mungkin ya, semakin beracun. Karena beberapa ada yang salah memilih teman, salah memilih pasangan juga. Jadi ya pusing. Kayak udah buang-buang waktu, buang-buang energi sama orang yang salah gitu kan. Jadi pesannya itu coba kenali lebih dalam jati diri kamu tuh sebenarnya nyambung sama orang yang seperti apa. Jadi jangan memaksakan berteman sama si inilah itulah atau berpasangan sama si inilah itulah demi sebuah pengakuan, demi sebuah penerimaan, sedangkan kamu sendiri nggak nyaman gitu ya. So bener-bener ini loh, kamu lakukan apa yang kamu mau, laksanakan apa yang kamu inginkan gitu. Nggak usah terlalu memikirkan ini loh, kamu bisa diterima atau enggak, kamu bisa diakui atau enggak. Karena kalau kamu terus-menerus hidup untuk pengakuan atau penerimaan dari orang lain, kamu sulit menjadi diri kamu sendiri gitu. Jadi ya, hidup dalam kepalsuan itu kan gak enak. Apalagi kalau kamu tuh hidupnya cuma mau menyenangkan orang, sedangkan orang gak mau menyenangkan kamu, ya itu kan percuma aja, nyakitin hati jadinya. Terus gak usah terlalu banyak overthinking, berpikir negatif, karena beberapa waktu ini kalau kamu terus-menerus banyak berpikir, kamu jadi sakit kepala. Kepala kamu jadi sakit, puyeng banget.
karena terlalu banyak berpikir yang nggak penting atau yang nggak berfaedah gitu. Contohnya gini loh, kamu terus memikirkan apa penilaian orang mungkin, atau kayak kamu terus menerus memikirkan apa kata orang, atau kamu terus menerus memikirkan kepentingan orang. Nah, coba kamu tanyakan diri kamu mikirin orang terus, itu orang yang kamu pikirkan mikirin kamu nggak? Nah, jadi ya begitu. Eh, jangan dulu terlalu jauh berpikir tentang orang lain, sedangkan kamu sendiri belum kamu pikirkan gitu. Jadi ya, you know kan what I mean. Dan beberapa di sini seperti menemukan kembaran jiwa ya. Mungkin kamu sudah bertemu twin flame kamu, atau kamu sudah tahu siapa kembaran jiwa kamu, pasangan mirror kamu. Karena kalau bertemu twin flame atau kamu tahu tentang twin flame kamu, itu tandanya memang kamu sudah diarahkan ke spiritual. Kamu jadi tahu siapa yang benar-benar cocok banget buat kamu. Kayak gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu ini. Ya, isolation, confusion, growth, perception, completion. Oke. Ya. Jadi aku ngeliat ya dari kartu ini, beberapa dari kalian yang milih pile 3 ada yang terjebak gitu ya, terjebak, terisolasi, terus kebingungan mau maju atau mundur, mau ke kanan atau ke kiri. Bingung banget begitu ya. Karena aku sih ngerasa begini loh, ada rasa bersalah sama seseorang kah? Mungkin kamu ngerasa bersalah sama seseorang, atau vice versa. Ada seseorang yang ngerasa bersalah ke kamu, terus kamu pengen dia minta maaf sama kamu, gitu kan? Ya bisa kebolak-balik lah energinya. Nah, teruntuk kamu yang punya rasa bersalah, bagi kamu ya, yang punya rasa bersalah sama seseorang, segeralah kamu minta maaf sama orang itu ya. Jangan biarkan kamu terus-menerus diam dan kebingungan. Karena kalau kamu sulit mengatakan maaf, kamu nggak akan bisa melangkah ke depan. Begitu. Kalau kamu tahu, kamu sadar, kamu sudah pernah menyakiti orang, sudah pernah melukai seseorang, ya mau nggak mau memang harus minta maaf gitu, supaya membuat hidup kamu bertumbuh dan kamu nggak terisolasi lagi di dalam kebingungan kamu. Karena kalau kita punya rasa bersalah, hidup kita gelisah, hidup kita nggak tenang begitu. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang rasa bersalah kamu, itu kan kamu pengen ya orang itu minta maaf sama kamu, begitu kan? Nah, ya kamu doakan semoga dia sadar, mau minta maaf sama kamu. Karena aku ngeliat energinya, ya dia mau sih balik menghampiri kamu untuk menebus kesalahannya dan minta maaf, kayak gitu. Tapi ubah persepsi kamu tentang permohonan maaf dia ke kamu. Maksudnya jangan mewajibkan banget seseorang harus minta maaf sama kamu jika dia pernah menyakiti kamu. Karena sebelum dia datang minta maaf pun kamu memang harus memaafkan dia gitu. Jadi nggak perlu nunggu dia harus datang, dia harus menghampiri kamu, ya kamu harus maafkan dia lah, supaya kamu juga tenang gitu. Karena kalau kamu menyimpan amarah, dendam,
itu ngebuat kamu gelisah terus. Jadi sebelum dia datang ataupun dia nggak datang, ya kamu maafkanlah dia yang pernah menyakiti kamu. Itu juga membuat kamu menjadi jiwa yang bertumbuh, jiwa yang lebih berkembang dan dewasa ke depannya gitu. Oke, kita lihat kartu ini. Ya, be willing to express love. Love makes the difference. Appreciate this moment. Be authentic. Love who you are. Oke. Jadi yang aku lihat dari kartu-kartu ini ya, pertama mau disampaikan tentang jadilah dirimu sendiri. Jadilah sebagaimana diri kamu. Jadilah seperti kamu apa adanya. Gitu. Kamu harus bersikap apa adanya, seperti diri kamu sendiri. Dan apa yang kamu dengarkan di kata hati kamu, lakukan. Seperti yang aku bilang, jika kamu pengen menyampaikan sesuatu sama seseorang, entah itu menyatakan cinta, entah itu mau minta maaf, entah itu mau mengklarifikasi atau mau kasih tahu unek-unek kamu sama seseorang, lakukanlah itu ya. Jadi hargailah momen pada saat kamu jatuh cinta. Hargailah momen pada saat kamu merasakan koneksi yang kuat sama seseorang. Gitu. Jika kamu terkoneksi sama seseorang, entah itu soulmate, twin flame. Aku ngerasa energi twin flame yang kuat ya. Misalnya nih, kamu tahu, kamu dengarkan kata hati kamu. Kamu merasa orang itu mencintai kamu. Kamu merasa orang itu menyayangi kamu. Dan kamu pun merasakan demikian. Kamu sayang dia, kamu cinta dia. Nah, kamu tunjukkan itu. Kamu realisasikan ekspresi kamu ke dia. Karena kalau kamu udah melakukan itu, dia juga akan bergerak menunjukkan cintanya. Karena kalian itu mirror. Jadi kalau sama-sama diam, kamu diam, dia diam juga. Jadi kalau kamu mau ada pergerakan, kamu lakukan pergerakan supaya dia bergerak juga. Gitu. Jadi enggak terisolasi terus. Cuma diam di dalam kamar, cuma kepoin tarot, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa begitu? Harusnya kan kalau dapat pencerahan dari tarot, lakukanlah sesuatu yang perlu kamu lakukan. Gitu. Kalau kamu ngerasa ada hal yang memang harus kamu lakukan supaya ini berhasil, lakukan. Jadi jangan sekedar stalking di media sosial, stalking channel tarot, terus kamu cuma diam di kamar, pantengin channel tarot, gak ada action. Nah, itu gimana? Berhasilnya di mana nanti? Jadi ya, jangan sekedar hanya mendengar, tapi nggak melakukan. Kalau kamu mendengar pencerahan seperti ini, terus kamu nggak melakukan apa-apa, ya sia-sia. Jadi ya, lakukan sesuatu supaya hubungan ini bergerak, supaya kamu sama dia bergerak untuk bersama gitu. Nah, dari kartu ini sekarang, belum jatuh. Oke. Make the effort, kan? Tuh dia. Make the effort. Ya, lalu chemistry.
kuat banget spiritual connectionnya. Dia soulmate kamu, twin flame kamu juga, ya kan? Separation. Oke, terpisah dulu sekarang ya. Memang jalannya begini dulu. Reconciliation. Nanti dipersatukan lagi. Ih, sweet banget. Worth waiting for. Tunggu waktunya. Tuhan bakalan bekerja dalam hubungan ini. So, gini loh, Kak. Ini kamu sama dia complicated banget spiritual connectionnya ya. Ini benar-benar koneksi spiritual dengan vibrasi yang gede. Jadi udah dipisahkan sejauh apapun, terpisah sejauh bagaimanapun, atau terpisah selama apapun, mau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kamu sama dia punya chemistry sampai sekarang. Chemistry itu tarik-menarik kalian, energi kalian itu satu sama lain tarik-menarik seperti magnet. Jadi kayak udah dirantai oleh semesta. Walaupun rantainya nggak kelihatan, tapi itu semua ada gitu. Rantai itu ada. Jadi mau lepas nggak bisa. Sulit banget mungkin ya. Wah, terus ini on off banget. Ada masa separation ya, ada masa terpisah. Mungkin sekarang masa-masa kalian terpisah, tapi ini ada kartu reconciliation. Nih, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Orang masa lalu kamu akan kembali ke hidup kamu. Dia bakalan balik lagi. Jadi udah lama juga nggak komunikasi, nggak ketemu, dia balik lagi nanti. Itu, jadi kayak ini nih reconciliation ya. Kamu mau pergi, dia megang kamu di belakang. Misalnya kamu mau bilang, udah deh aku udah nggak mau lagi berkoneksi sama kamu. Udah deh ini nggak worth it lagi buat aku. Tapi dia nahan kamu di belakang. Jangan. Jangan. Dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi ya bersatu lagi nanti. Kalau melakukan action ya. Bagi ini terutama yang punya banyak kesalahan, sering menyakiti. Kalau itu ngelakuin action, pasti yang satu lagi mau untuk kembali gitu. Ya. Kenapa bisa bersatu lagi? Karena ini worth waiting for, divine timing. Divine timing is at work in your love life. Takdir bekerja dalam hubungan kamu dan dia. Jadi kalau udah takdir bekerja, mau ngomong apa? Gak ada yang bisa melawan. Gitu. Jadi, imani apa yang kamu yakini, doakan apa yang kamu inginkan. Karena segala sesuatu di alam semesta ini bisa berubah. Selagi kamu berharap, selagi kamu percaya pada kekuatan yang maha kuasa, maka mintalah apa yang kamu inginkan pada Tuhan. Sesering mungkin mintalah itu, supaya Tuhan berbelas kasihan untuk mengabulkan doa kamu. Dan lakukanlah action, lakukanlah tindakan, supaya hubungan ini bisa menjadi nyata. Oke, aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.